Werkudara. Terus ini wah ono pawongan lah kok pawujudane ora kaya dene manungsa kang lumrah. Mangerti yo Werkudara. Ingsun iki Dewa Ruci. Langsung dok dok jelang. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali dalam Pos Ronda Podcast Semaga. Omong-omong rerungon gawe tulodo dalam segmen Tutwuri Handayani. Yang muda, Yang menginspirasi, yang muda, yang berkreasi, yang muda, yang berinovasi. Senior? tinggal mengikuti dong, betul? Betul sekali, Bu. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa selalu like, share, dan jangan lupa pula subscribe podcast ini sehingga kami akan selalu dan senantiasa berkarya. Oke, kita di depan ini sudah ada bintang tamu, Mas Wangsit Winursito. Ya, Wangsit Winursito ya, siswa SMA Negeri 3 Siswa SMA Negeri 3 Rembang. Rembang. Kelas berapa, Mas? Sakniki kelas 12. Oke, kelas 12. Itu nama Wangsit Winursito itu Jawa sekali, Mas. Jawa sekali. Iya, kental sekali nuansa Jawanya. Iya. Apa itu artinya? Wangsit itu sinonimnya itu wahyu. Sinonim Wangsit itu wahyu ya. Oh, dapat wangsit aku gitu ya. Oh iya iya ya, Wangsit itu Winursito wahyu. itu spesial. Wangsit Kawinursito gitu. Oh, Winursito itu spesial. Iya, menurut saya Khusus. ampuh gitu lah pokoknya. Oh, ampuh. Iya. Bukan meligi. Bukan. Oh, Bukan, gitu ya. Jadi Wangsit Winursito itu wahyu yang ampuh. Amin. Itu karena nama adalah doa dari orang tua. Oke. Saya mengundang Mas Wangsit ini karena Mas Wangsit ini punya banyak kelebihan. Bukan kelebihan berat badan ya Mas ya. Biar makan juga. Iya, kan makan tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, ada banyak kelebihan meskipun kelebihan ini menurut saya luar biasa sih. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu sukanya kan berkiblat ke Korea gitu. Iya. Tetapi Mas Wangsit tidak. Mas Wangsit ini kiblatnya justru ke Jawa betul sesuai dengan namanya tadi ya, si Wangsit Winursito itu. Nah, punya kelebihan yakni main ketoprak dan dalang. Sebuah kelebihan yang luar biasa. Bisa menceritakan kepada saya Mas sejak kapan itu dalang, apa yang memotivasi, kenapa harus wayang atau dalang yang dipilih begitu. Jadi saya dalang itu sebenarnya karena dari kecil saya dari dalam perut sampai sekarang kan uripe ning panggung terus Bu sebenarnya itu. Oh gitu. Ya dari kecil saya sudah kulino di panggung, udah ya walaupun nggak nonton wayang cuman tidur di panggung samping gamelan sudah cara wong ki stem-stemane udah gamelan terus lah. Oh gitu Iya. ya. Berarti dari perut itu memang pendidikannya ya, paling tidak itu ada pendidikan secara tidak langsung dari dibawa ke panggung begitu Iya, ya. Nonton wayang terus. Yang saya tahu kan Bapak memang dalang. Iya. Ya. Kalau Ibu Ibu saya tuh lulusan penari. penari, Jurusan tari. jurusan tari, tapi tidak sinden ya. Bukan. Tidak. Bukan. Oke. Nah, Mas Wangsit ini di SMA Negeri 3 memegang Sekbid 9, yakni Sekbid tim IT ya Mas ya. Urusan IT dan syuting menyuting katanya. Nah, selain dalang, Mas Wangsit ini juga aktif dalam Karang Taruna. Ada beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh Mang Wangsit, mungkin bisa bercerita kepada saya karya-karyanya itu dan apa yang paling berkesan begitu. Kalau menurut saya karya saya ya dalam dunia syuting menyuting paling berkesan itu film saya pertama yang saya ikutkan festival nasional. Itu judulnya Kidung Banuwati Bu. Walaupun saya walaupun saya pergi ke ranah syutingan, cuman nggak lupa dengan jati diri saya seorang dalang. Iya. Karena kurang lebih sutradara dan dalang itu sama. Iya betul. Jadi saya mengambil lakon Kidung Banuwati. Saya buat film. Mengisahkan apa itu Mas? Itu mengisahkan tentang
Apakah cerita Banowati yang seperti di perwayangan atau mungkin ada kreasi di sana, ada inovasi begitu? Iya. Saya mengambil kiblat Banowati di pewayangan sama persis konflik antara Duryudana dan Arjuna ketika masih muda merebutkan Banowati tadi. Cuman saya pindahkan latar belakangnya. Yang tadinya Banowati ki anake Prabu Salya, Iya. saya pindah jadi anake tukang gerabah. Oh. Arjuna ki mau jadi wong apa jenenge? Arjuna yang semula di pewayangan tuh satria. Dia cuma sebagai bocah Di biasa, film orang itu jadi biasa, orang gitu. awam Iya. gitu. Iya. Duryudana saya gambarkan sebagai saudagar yang kaya gitu. Oh, Di film gitu. itu saya kombinasikan bukan hanya seni pewayangan tapi juga mulai dari seni gamelan, iringannya itu gamelan itu kontemporer Bu, terus ada juga seni tari di situ, terus seni instalasi, jadi semua seni di situ saya gabungkan jadi satu, saya racik. Koreografernya itu dosen di Surakarta narinya, Iya. terus yang komposer musiknya itu Pak Joko Porong, dosen di UNESA. Saya bekerja sama dengan mereka buat film yang tadi. Ketika jadi sutradara itu usia berapa itu Mas? Sudah mengikuti lomba tingkat nasional itu, perfilman nasional itu. Pas corona Bu, pas saya baru kelas 1 itu, kelas 1 SMA. Berarti kelas 1 SMA di awal-awal itu ya, yang mengikuti lomba itu. Alhamdulillahnya ya itu tembus masuk ke Nominasi. nominasi. Alhamdulillah. Dari 200 sekian Ya. film setelah Indonesia masuk itu. Dari 200 sekian masuk nominasi berapa besar itu? 10. Iya 10 kayak. 10 besar 10 terus seperti ada ya. 1 2 3-nya itu. Itu masuk 10 itu udah jadi Sudah sama alhamdulillah film-film sekali ngeri-ngeri. ya. Iya. Iya, kan itu pertama kali berkiprah dan sudah dapat segitu begitu. Iya, oke Mas Wangsit itu. Itu adalah salah satu kejuaraan selain juara yang ditulis banyak sekali. Pernah juara 3 dalam lomba TikTok Semen Gresik, nominasi terkreatif lomba TikTok Batik Lasem dan seterusnya itu ya. Itu. Dan ini Mas Wangsit. Ya, kita ngomong-ngomong santai saja ya. Iya. Iya. Dalam pembelajaran ini karena saya gurumu, Nggih. ya Mas Wangsit murid saya. Yang saya lihat itu ada ketidakseimbangan dalam mengikuti kegiatan kehidupanmu. Artinya kamu lebih menonjolkan ke arah kegiatan ekstra di luar ini tadi. Entah itu di OSIS yang tim IT-nya, entah itu di lomba-lomba kesiswaan tadi, entah itu lomba yang kamu punya film di itu Leteh itu apa namanya? Dusun Stasiun. Dusun Stasiun yang saya lihat di postingan-postinganmu kan itu. Nah, itu gimana menyikapinya? Saya gurumu kan kadang mangkel juga kamu sepelekan seperti itu. Enaknya itu loh. Gimana? Gimana ya Bu ya? Saya itu ya sebenarnya dilakoni. Soalnya gini Bu, kalau saya nggarap mereka di buku ini, saya masih gak serak angel harus bulet. Bahkan kalau dinalar itu penalaran di pelajaran sama penalaran buat film itu rumit buat film, karena kita harus mikir tentang apa faktor psikologis karakter ini seperti apa, kita iki alurnya bener piye ben gak kelihatan aneh gimana, editingnya ini sepersekian detik ini bisa merubah rasanya itu. Sebenarnya penalarannya bisa di situ, tapi saya enjoy, jadi kayak orang main game gitu loh. Fun, bawanya fun. Tapi kalau baca buku saya kayak, aduh, wis kon ngerangkom bisa Wah, ini saya. cocok kurikulum Merdeka besok itu ya ini yang dicari dalam kurikulum Merdeka. Besok kurikulum baru itu sukamu apa ya di situ yang digembleng. Sudah lulus ya, Bu? Sudah lulus. Iya, sudah lulus, sudah bisa langsung kerja, kamu udah nyari duit. Bahkan yang saya lihat ini udah payu tanggapan. Iya. Mas, gitu. Alhamdulillah. Berapa kali ini bulan Besok ini ada besaran? 23 di Kuniran. 23 di Kuniran. Kemarin-kemarin itu juga saya lihat itu di daerah sekitar Rembang sudah tanggapan. Iya. Iya. Sekali tanggapan berapa, Mas? Enggak tahu saya. Ada manajemen sendiri ya? Iya. Enggak mau ngomong ya. Maksudnya kalau ngomong di sini nanti kan yang mau tanggapan tuh mikir gitu loh ya. Mikir, oh saya Wangsit aja. Karena ada nilai plusnya. Kenapa ada nilai plusnya?
Pangsit ini dalang yang seorang siswa gitu loh. Jadi kita nanggap, kita bantu dia untuk berkembang, kita bantu dia sapa ngerti iku nggo ngragati sekolahnya cukup kan gitu. Nggo nabung sing jelas orang nggo ning kafe yo. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau dalang itu sebenarnya kamu pakem bener apa sakarepe sih? Nah itu. Nah, karena yang saya lihat di postinganmu kan sing penting wani ngawur. Yang saya tahu wayang itu kan ada pakemnya. Lah ini kamu menyikapinya gimana kalau lupa? Saya itu dulu tuh saya ketergantungan naskah. Sekarang saya sudah aku mau ketergantungan naskah lagi karena garing nek. Garing. Garing. Ya, garing. Garing. Iya, betul. Saya juga nggak bisa merespon penonton kan juga. Betul. Saya anggap pakem itu yang penting dodokan dan kepraan saya itu masih berlanjut. Dodokan itu yang tangan kiri dan iya, dok. sama kakinya cek gitu ya. Itu pakem menurut saya itu cuman itu. Bukan pakem Mahabharata, Ramayana, Solo, Gagrak Yogyakarta, Brebes, Banyumas gitu gimana? Kalau menurut saya itu pakem yang berbeda, maksudnya itu kan masuk ke ranah cerita ya. Yang ditanyakan tentang menyikapi pakem itu pakem yang mana? Pakem alur cerita. Oh, kalau alur cerita. Nah, ini juga unik. Perjalanan saya berkesenian itu panjang. Saya sempat nggak mau sama sekali megang wayang, nonton wayang. Saya nggak mau. Kenapa itu? Bosen. Dari kecil saya nonton wayang. Berarti ada kejenuhan sebenarnya. Ada kejenuhan. Ada kejenuhan. Terus untuk menghilangkan kejenuhan caranya gimana itu? Saya baru kembali seneng wayang itu pas SMA pertama malah. Gitu Banuati tadi itu. Iya. Selama saya vakum wayang itu saya terjun dunia ketoprak. Saya menemukan dramaturgi itu ternyata gini. Ternyata gini. Itu banget karo wayang ya. Terus satu saat saya kepengen ini wayangku tak gawe ketoprak kita kok apik karena coba ketoprak kamu kan saya lihat itu kamu jago ngerayu ya. Oh iya. Digendam itu ya. Iya. Betul. Coba kamu peragakan sedikit ya. Katakan saja kamu saya yang kamu gendam atau gimana? Gendam itu artinya kan itu dukunke ya. Dukunke. Gendam. Coba kamu peragakan sedikit aja digendam. Apa ya? Jadi apa kamu di situ? Saya di situ jadi Pabelan. Raden Pabelan. Iya, kamu kalimat sedikit aja ketika berhadapan dengan tokoh yang mungkin kamu benci atau sangat kamu cintai mungkin. Ini saya ngomong sama bapak saya. Oke. Bapak saya itu namanya. Saya yang jadi bapakmu ya. Mayang. Ya. Nyulik sama si itu. Nyulik siapa? Anaknya Hadi Wijoyo. Namanya? Siapa bisa? Sekar Kedaton. Enggak sekarang. Ya, Raden Pabelan. Ngono yo. Iya. Romo. Kula kinten menawi kula mboten saged nggarwa kalian Sekar Kedaton, Romo. Sekar Kedaton menika dipun papanaken wonten ing Taman Pingitan. Kamangka Taman Pingitan menika dipun jagi dening para sedaya prajurit. Mboten saged, Romo. Iso ngger. Putrane Rama ki mesti kudu iso, ora ana tembung mboten saged kanggo sawijining Raden Pabelan. Kaya ngono kira-kira ya. Wah, lumayan. Nah, caranya mudah. Gendam berapa ngono. Iso terus carane piye? Gendam. Wah, ngono ya. Iya gitu. Ning aja dicontoh iki, jangan ditiru. Ya tidak boleh penonton meniru ini karena yang jelas kalau cinta itu berasal dari gendam. Ini Bulis yang sudah 50 tahun usianya dan sudah berumah tangga sekitar 27 tahun. Itu kalau pakai gendam tuh ibaratnya hanya pakai lipstik sebentar pasti hilang. Bu, lipstiknya kalau sulam, Bu. Sekarang anak sekarang malah ngomong sulam. Bu, kalau ditato, Bu. Jambuh nek ngono ya. Gendam itu juga karya saya yang sangat membekas sebenarnya. Kenapa itu? Setahun baru selesai. Padahal cuma setengah jam kayaknya. Setengah jam tapi setahun Baru selesai. Kenapa itu? Karena apa yang membuat lama? Naskah dari awal yang buat saya sendiri. Benar-benar saya sendiri. Saya nggak minta bantuan siapapun. Dana itu saya sendiri. Yang syutingan itu loh. Teman-teman yang ngajari juga saya sendiri semuanya.
Mas aku pengen ini, aktingmu ini, salah mbak ini. Itu latihan setengah tahun sendiri latihan itu. Nyeting, syuting saya kan cuma setiap malam minggu dok. Iya. Pas libur. Iya itu betul. syutingnya itu karena low budget, kepengen buat adegan hutan. Yang bagus. Jadi ya babati dulu, babati wit. Yang enggak guna-guna yang bisa dibuat ramban itu loh Bu. Satu tempel di rumah saya kayak hutan. Iya, membuat menghadirkan latar sesuai dengan aslinya. Berkesan karena itu capeknya terbayar ketika sudah gitu ya. Budget cepet tetapi keinginan itu tinggi. Tapi toh tetap terlaksana dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Ya, itu luar biasa. Itu tanpa sentuhan orang tua atau siapapun nggak ada, murni saya sendiri Bu. Ada kebanggaan tersendiri apapun hasilnya, seperti apapun bentuknya karena karya sendiri semuanya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, kamu sebagai seorang pelajar mbok yo ngono. Gimana Bu? Ya artinya bahwa kamu dengan kekuatan kamu itu bisa menerapkan itu dalam sebuah pembelajaran di kelas. Jangan seperti katamu tadi, aku bosen Bu. Nah itu loh. Duh. Ini loh. Nah ini kita lihat komentar seorang pelajar yang mewakili, saya yakin ini mewakili ranah umum, tidak hanya wangsit tetapi ada wangsit yang lain ini. Ya coba katakan apa alasannya. Saya itu aneh Bu. Kalau saya nganggur itu saya malah sakit. Kalau saya nganggur malah saya sakit. Walaupun saya sekolah, ya kayak otak saya ini nganggur, nggak buat mikir gini, nggak buat mikir film, nggak buat mikir wayang, nggak buat mikir apa. Saya malah badan saya nggak enak semua kemarin. Saya buat mikir pelajaran ini malah kerentek itu gimana? Jelasnya beda Bu. Walaupun saya udah paksakan, aku karena saya mulai wajib kudu sinau, kudu sekolah. Ya udah saya bisa mungkin aku kudu sekolah. Ini yang saya lihat kamu tipenya memang workaholic, bukan tipe pemikir, tapi yang saya lihat kamu itu tipe apa ya namanya ya, pelaksana ya, tipe pekerja. Jadi kalau mikir nggak mau. Bukan, mikir. kalau maksud saya gitu. mikir yang ini saya suka. Cuman kerentek badan ini loh Bu. Nggak nyambung. Nyambung, pelajaran ya bisa, cuman kayak nggak nyaman. Nah, diksi nggak nyaman itu loh. Kan beda antara orang nyaman di kelas sama orang nggak nyaman gitu loh. Nah ini saya bisa gitu pelajaran, iya. bisa, cuman nggak nyamannya tuh nggak bisa dipungkiri. Iya kan? Coba kalau ditanya teman-teman, saya yakin mesti nggak nyaman. Oke, sahabat podcast Semaga, ini adalah salah satu mengapa kurikulum Merdeka itu muncul, karena tidak semua siswa itu nyaman dalam semua bidang. Oleh karena itu dalam kurikulum Merdeka disiasati bagaimana untuk menyamankan seorang siswa, diantaranya adalah dengan mengikuti karakter dia, mengikuti bakat siswa. Jadi bakat siswa itu di mana kita menggalinya, kita ikuti, kita telurkan lagi, ini loh bakatmu, oke mari saya bantu untuk mengembangkan. Jadi kalau memang bakatnya tidak di bidang matematika ya nggak usah dipaksa matematika, tapi dengan catatan tetap bisa matematika, bukan tidak harus meninggalkan matematika, enggak. Tidak suka bahasa Inggris bukan berarti tidak bisa bahasa Inggris, gitu loh ya. Bisa kita ngikuti, hanya saja ada satu bakat yang memang sudah betul-betul tergali dan kemudian itu dimunculkan, dan inilah nanti yang bekal untuk siswa itu. Ki Hajar Dewantoro itu ya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu namanya apa ya Pak ya, namanya itu kalau tidak salah itu menggali bakat siswa. Kita tidak boleh menekan atau memaksa siswa untuk belajar yang bukan bakatnya. Makanya seperti itu. Saya kalau di sekolah itu kadang-kadang gitu. Ya bisa aku lah, aku sekolah di SMA 3. Saya mengenyam ilmu di sini. Ini SMA butuh kayak aku ngerti sing iso tak gali di SMA ini. Ya saya lakukan. Menurut kamu ini Sid, SMA 3 di matamu seperti apa? Saya sebagai yang sudah di dalam apa yang di luar? Ya, kamu sebagai wangsit lah. Wangsit ya? Wangsit saja. Saya menganggap saya itu, ini jujur ya Bu ya? Iya. Engko nek ora jujur ya dikat ngono wae kok angel. Yo, ya. Saya itu masuk SMA 3 itu pada enggak percaya Bu. Teman-teman saya itu enggak percaya. Tenang. Kenapa mereka enggak percaya?
Wasit kalau bisa mata lu. Tenan bro. Udah gak percaya gitu. Tapi kan mlebu SMA ini kan iso. Ini kan iso. Iya, maunya di SMA sebelah kanan, sebelah kiri, depan Iya, gitu ya. iya. Dan SMA 3 enggak gitu ya. Iya. Dan kenapa kamu memilih Semaga? Karena menurut saya nih aku lebih ekspresi SMA loro. Itu malah apa itu namanya? Malah saya frontalnya mungkin saya gak betah mungkin. Kalau di SMA 3 kan mungkin cara saya nonton Alas ki rong dibabati. Gitu loh, Bu. Makanya SMA saya, 3 itu seperti hutan tapi belum dibabat menurut kamu? menurut saya gitu. Makanya sih saya masuk OSIS tak berarti tenan ngantek ngoyo-ngoyo tombok ra masalah, penting mau lomba terus. Oh gitu. Gitu. Oke. Oke, ini yang namanya menginspirasi. Makanya tadi sesuai dengan yang di awal, yang muda yang menginspirasi, yang muda penuh inovasi. Betul. Besoknya Tombok kan ra masalah. teman-teman Ya. saya yang bilang, "Kok gue SMA lu?" Besoknya kalau ketemu saya bilang gini, "Iya, saya kayak SMA lu menang lomba terus ya. Wingi ning gone dinas ya, wingi ning gone iki ya." Alhamdulillah, luar biasa ya. Murid seperti ini yang saya inginkan. Yang namanya berprestasi itu tidak harus hitam di atas putih dalam sebuah lembar rapot atau juara-juara olim, ya itu olim matematika, olim biologi tidak. Tapi yang namanya berprestasi itu sesuai dengan bidangnya masing-masing dan ternyata di Semaga ini gudangnya sebenarnya. Sebenarnya iya. Gudangnya. Iya, hanya saja kadang umum itu yang dilihat olim. Ya. Olim. Kenapa yang seni tidak dilihat? Kenapa yang olahraga tidak lihat? Kenapa yang teater tidak dilihat? Iya kan? Iya. Kenapa yang lain-lain yang banyak hal yang kita bisa tidak dilihat? Nah, inilah saatnya kita untuk memunculkan diri. Segmen terakhir ini set. Kita menuju ke segmen terakhir ya, yang akan menampilkan kebolehan bahwa ini tidak hanya sekadar omong kosong sebelaka, tapi betul-betul berprestasi di bidangnya. Nah, sampai peletotan ini di bidangnya ya. Oke. Tadi saya katakan bahwa di awal Wangsit ini pinter dalang dan ini sudah membawa tokoh pewayangan ya Set ya. Iya, Bu. Siapa saja ini? Ini tokoh favorit saya. Ya, wah Bimo ini. Bima. Bimo, ya. Dalam serat Pustaka Raja namanya Bratasena. Brotoseno. Masih nom. Iya. Bratasena. Bratasena ini punya guru. Werkudara sama ya? Werkudara sama Bratasena sama. Iya. Bratasena punya guru namanya Guru Durna. Iya, Guru Durna. Padepokan Sokalima. Sokalima. Ini gurunya Kurawa sama gurunya Pendawa ya. Guru Durna. Oke. Ini yang terakhir ini saya bawa wayang kecil. Iya. Wajahnya sama seperti kayak Werkudara, kayak Bratasena tapi kecil. Kecil. Pakai sampur, cebol. Ini namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu berarti wajahnya mirip Werkudara ya? Iya, mirip. Oh. Karena itu kalau menurut saya itu jadi dirinya Werkudara sendiri menurut saya, bukan siapa-siapa. Jadi Werkudara itu sebenarnya ya Dewa Ruci itu ya Ya, Werkudara itu sendiri. Oke, coba diperagakan. Sekarang tokoh pewayangan 3 ini saya yang nonton. Kenapa saya Oke. ngefans sama ini Bratasena? Karena dia ini murid sing paling sregep, murid sing paling Patuh sama gurunya. Sami'na wa atokna. Saya dengar, saya lakukan tanpa tendensi apapun dan tanpa prasangka apapun. Jadi dia selalu berprasangka baik kepada guru. Ini. Sama kayak saya kalau dapat tugas dari Bu Lilis, saya kerjakan. Langsung sedih kok, Bu. Ceprot. Dan perlu kalian ketahui bahwa keberkahan sebuah ilmu salah satunya adalah apa? Sami'na wa atokna dan percaya pada guru, berbaik sangka pada guru. Itu nanti hidupmu berkah, ilmumu berkah. Aku guru iki. Yo coba diperagakan Set. Ya, ini karena Bima ini favorit saya karena tokoh sing sangat nurut karo gurunya. Suatu saat Bima ini disuruh sama Durna. Durna ini gurunya di Sokalima, teman-teman. Sokalima itu padepokan di bawah naungan Ngastina. Ngastina itu kerajaannya Duryudana. Bapak Guru Durna, kalau Bratasena itu suaranya besar karena badannya besar kan. Wah, Durna, bapakku, Durna guruku. Wah, gitu lah ya. Nger, Bratasena.
Nah itu kalau Durno suaranya gitu karena melihat wondonya kan gini. Agak ndangak sedikit ya. Enggak. Heeh. Nger, Bratasena. Wektu dina iki sing tak utus ngupadi Banyu Suci Perwitasari, Nger. Banyu Suci Perwitasari. Iya, Sena. Banjur ana ngendi dunungi Banyu Suci Perwitasari. Banyu Suci Perwitasari dumunung ana ing Segara Minangkalbu, Nger. Ah, Durna guruku. Ana ngendi dunungi Segara Minangkalbu? Segara Minangkalbu dumunung ana ing nganteping atimu. Ing ngendi paran kang bakal kok tuju? Ya ing kono dumununge Segara Minangkalbu. Wah, Durna guruku, tak jaluk pengestumu. Bima ini kalau mau kemana-mana selalu minta pengestu sama gurunya. Nah, itu juga. Ya, makanya saya suka. Betul, iya. Ya, Nger. Tak pengestoni. Muga-muga dadi colok abone lakumu ya, Nger. Mas Bima berangkat mencari Banyu Suci Perwitasari. Oke. Itu adegan antara Bima dengan Durna. Walaupun karakter Durna sebagai guru, kalau Durna itu kalau di pewayangan Indonesia kan terkenal agak negatif ya. Iya. Ya, tapi aslinya Durna itu kan enggak gitu ya. Iya, gitu. Karena framingnya dalang-dalang sini aja. Iya, sekarang saya ingin lihat Bima utawa Werkudara iki boso set, coba set. Dia kan masalahnya nggak pernah boso, coba. Nggak pernah. Nah, coba diperagakan boso sama siapa dia boso. Suatu ketika dia mencari Segara Minangkalbu. Dia mantep kalau ada laut iki Iya. Segara Minangkalbu dicemplungi. Cemplungi. Dia ketemu sama Naga Nemburnawa namanya. Bima perang sama Naga Nemburnawa. Terus dipateni naganya. Berubah jadi ini. Iya. Oh. Ini Dewa Ruci. Werkudara. Wah, gitu. Kalau ditulis gitu. Werkudara. Terus ini wah, ono pawongan lah kok pawujudane ora kaya dene manungsa kang lumrah. Mangerti yo Werkudara. Ingsun iki Dewa Ruci. Langsung dok jelang. Kaget. Iya. Kaget dia tunduk. Wah, Sungkem ya. sungkem dia. Iya. Sungkem. Paduka menika Dewa Ruci. Iya, Werkudara. Mangerti yo. Tenane nggone gurumu Durna. Yen kang sira diutus ngupadi Banyu Suci Perwitasari kang dumunung ana ing Segara Minangkalbu. Ya tadi kan dia kan cuma minta apa itu namanya? Tadinya dia kan minta enggak itu piwulang sama Durna. Aku minta ilmu kasampurnan. Kasampurnan Iya, sejati. saya lupa nyetan dari awal. Iya. Oke, kamu tak kasih kasampurnan, tapi kamu harus cari Banyu Suci Perwitasari gitu. Iya. Nah, habis itu ada yang sanggit mengatakan bahwa Banyu Suci Perwitasari itu hanya karangan Durna. Betul. Itu kalau sanggit yang sisi itunya beda sanggit lah ini. Iya. Nah, kalau pas dia minta ilmu tadi itu kasampurnan diwejal. Werkudara sejatine ilmu kasampurnan kuwi asale saka Gusti, baline ya ning Gusti. Utawa sinebut la ilaha illallah. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang lagi kepada Iya. yang pemilik hidup. Iya. Itu namanya kasampurnan. Yang Bulis tahu ketika lakon ini itu sebelum cari Segara Minangkalbu maka dia disuruh mencari susuh angin. Nah, itu angin mana susuhnya kan gitu. Iya. Susuh itu sarang ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Setua, luar biasa sekali. Iya. Ini anak muda yang patut kita banggakan karena akan memberikan warna terhadap budaya Indonesia
ya. Jadi seperti ini yang harus kita pupuk dan kita kembangkan. Prestasi memang tidak harus berupa buku, prestasi tidak harus berupa selalu ranking 1 di kelas, tetapi prestasi juga ya ini tadi, lomba-lomba dalam bidangnya itu dapat kejuaraan, dan selain itu juga dapat cuan. Wah, cuan. Ini sudah bisa bayar listrik sendiri, bayar pulsa sendiri, bayar kuota sendiri, bayar sekolah sendiri. Alhamdulillah. Enggak mikir cuannya. Oh, enggak mikir cuannya ya. Iya. Tapi itu hanya dampak ya. Iya, dampak yang alhamdulillah dinikmati seperti itu. Terakhir, pesan dari Wangsit untuk siswa-siswa SMA 3 secara keseluruhan apa? Silahkan. Pesan saya untuk teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 3 Rembang, ini contoh Bima ini. Apapun perintah gurunya, selagi itu baik, guru ini gak mungkin jelomprongke kok, menurut saya itu. Guru itu selalu ingin yang terbaik untuk muridnya. Betul. Nah, untuk teman-teman, patuhi gurumu opo ae nek Dawi gitu ya. diestokke. Iya. Oh iya, terima kasih, sebuah pesan yang luar biasa. Ya, bahasa Arabnya samina wa atona, patuhi, dawi itu patuhi ya, dawuh atau perintah guru dipatuhi, karena nggak ada guru yang akan jelomprongkan siswanya. Terima kasih. Inilah tadi podcast Semaga, pos ronda podcast Semaga, omong-omong rungrungon gawe tulodo. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.